Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai salah satu kesempatan airdrop lagi ya dari ZKX ya. Ini adalah Decentralized Exchange Perpetual. Ya, nanti kita akan bahas lebih detail lagi di video ini, tutorial juga ada. Jadi kalau misalnya teman-teman suka, stay tune juga. Kita langsung masuk dulu ke dalam intronya ya. Oke. Mengenai ZKX sendiri. ZKX ini kita lihat ya, making perpetual social ya, dia ada beberapa pilihan nih, seperti yang menariknya dia ada clan-clan gitu. Jadi teman-teman bisa pilih clan, lalu dia ada beberapa rewards dan nanti akan ada Galaxy campaign ya, Galaxy campaign. Ini teman-teman langsung cek aja di Twitter postnya dia kalau mau ikut newest update lah. Nanti saya link di deskripsi. Ini kita lihat ya, dia memang tujuannya sebenarnya perpetual exchange, tapi agak ada socialnya gitu. Nah di sini ada seamless onboarding, jadi lebih mudah, self custodial gitu ya, lalu gasless secara trading, lalu teman bisa earn rewards juga. Ini produknya dia. Nah produknya dia sebenarnya ada dua, yaitu adalah Pro Trade sama OG Trade ya. Nanti saya bahas apa perbedaan keduanya dari Pro Trade sama OG Trade. Tapi ini udah teman-teman bisa lihat ya, kalau Pro Trade itu seperti teman-teman trading di centralized exchange ya. Sedangkan kalau teman-teman lihat OG Trade ini lebih seperti gamified gitu lah. Jadi kalau teman trading tapi ada kompetisi tradingnya. Tapi kompetisi tradingnya ini per 30 menit gitu. Nanti saya bahas lebih detail perbedaan keduanya ya. Lalu ini mereka punya investor untuk dari ZKX sendiri. Ada Hashkey, ada Crypto.com, HTX Ventures, dan lain-lainnya. Nah, kenapa yang membuat saya tertarik juga di ZKX? Sebenarnya karena dia ada token launch ya. Ini kalau teman-teman buka ininya, dia ada token launch, token listing. Itu di 6 Juni 2024, jadi bentar lagi. Jadi memang masih ada waktu kalau teman-teman mau istilahnya nge-farm gitu ya. Cara farmingnya gimana? Cara farmingnya adalah ya trading, volume trading juga. Nanti dia akan listed di salah satu centralized exchange lah, tapi nanti update-nya itu di Twitter X-nya dia gitu ya. Nanti ini centralized exchange listings will be announced closer to date ya untuk tokennya. Nah, ini akan juga ada ZKX airdrop schedule, which is yang akan live itu di 6 Juninya nanti pas token listingnya gitu ya. Pada saat tokennya udah keluar, dia akan distribusi sekitar 4 juta token. Nah untuk tokenomicsnya bagaimana? Tokenomicsnya seperti ini. Yang kita perhatikan itu dari trading insentifnya dia maupun juga untuk token community launchnya ya, karena ini nanti airdropnya dari sini sekitar 15% untuk airdrop. Jadi ya cukup besar sih sebenarnya. Nah kalau kita membahas ZKX, yang menariknya juga sebenarnya dia ini adalah perpetual trading decentralized exchange di jaringan Starknet gitu ya, dan nggak terlalu banyak orang yang menggarap istilahnya. Jadi hopefully mungkin rewardnya juga cukup besar karena belum terlalu hype juga. Nah ini tadi saya udah coba-coba, kita coba review dulu ya teman-teman sedikit biar cukup familiar. Tadi saya mau bahas OG Trade maupun dengan Pro Trade. Nah, kalau teman-teman lihat, mungkin kita lihat dari Pro Trade dulu deh. Pro Trade ini sebenarnya simple ya. Ini adalah seperti centralized exchange. Nanti saya tutorial di sini. Jadi kalau teman-teman mau mulai di ZKX, saya rekomend sebenarnya mulai dari Pro Trade dulu, karena ini sangat lebih familiar lah. Mau long atau mau short gitu. Dan memang harus udah paham dulu dengan namanya futures trading, leverage trading ya. Kalau teman-teman baru beginner, lebih baik mungkin jangan dulu ya. Harus pelajari terlebih dahulu karena pasti high risk juga di sini gitu ya. Dan ya disclaimer on juga teman-teman. Kalau OG Trade yang menariknya itu dia bagi reward, dia ada sistem reward gitu ya. Dia ada sistem reward. Rewardnya itu dia bagi 3, yaitu ada profit, ada loss, dan juga ada volume. Jadi kalau profit itu adalah istilahnya kalau teman-teman profitnya paling besar. Kalau lossnya paling besar. Kalau volumenya paling besar gitu. Istilahnya teman-teman mau loss pun, let's say tradingnya loss, masih bisa mendapatkan reward gitu. Nah ini dokumentasinya dia ya. Rewardnya itu akan dibagikan ke top 50 traders di setiap sesinya.
Nah, ini kalau kita lihat untuk ZKX sendiri, ini seperti ini, teman-teman bisa perhatikan ya. Ini ada waktu, ini pas tinggal sisa 5 menit lagi untuk trading. Nah, ini dia ada sekarang ada 6 pairing, jadi kita bisa pilih mau yang mana. Misal Solana masih ada 5 menit gitu ya. Lalu di sini ada statistiknya, profit ataupun loss ataupun volume gitu. Itu kira-kira perbedaannya lah. Ini seperti gamified lah. Kalau misalnya untuk di OG Trade, seru sih kelihatannya ya. Nah, kalau teman-teman tertarik, nanti saya taruh link juga buat kalau teman-teman mau daftar. Dan ZKX ini dia juga ada clan gitu ya. Clannya ada 4, ada Pachinko Degen, DeFi High Rollers, Yakuza Barons, lalu Ethereum Titans juga. Masing-masing ada requirement-nya. Kalau teman-teman tertarik, mungkin cek eligibility ya, apakah teman-teman bisa masuk atau enggak gitu ya. Karena setahu saya udah telat ini biasanya untuk orang-orang yang dari awal lah ya, istilahnya masuk ke ZKX ini. Oke, jadi kira-kira itu untuk ZKX. Nah, saya sekarang mau review lebih ke arah untuk tutorialnya. Kalau teman-teman mau setup account-nya bagaimana gitu ya. Karena tadi di awal kan memang dia cukup seamless ya. Seamless onboarding, memang cukup seamless. Gasless trading juga. Tapi untuk teman-teman top up mungkin akan sedikit ada beberapa step yang harus dilakukan. Jadi saya akan coba tutorial ke teman-teman semua. Yang pertama, ini saya harus buat account dulu. Ini saya udah buat account. Nah, ini account saya avocadum.zkx. Jadi yang teman-teman lakukan adalah buka nanti websitenya gitu ya. Lalu nanti klik login di sini, lalu klik dive in ya. Setelah klik dive in, dia akan suruh enter password. Jadi teman-teman langsung enter password teman-teman mau apa, diingat gitu ya. Lalu nanti disuruh juga diminta yang 12 kata itu, mnemonic phrase. Nah, itu dicatat aja teman-teman, disimpan gitu ya. Nah, itu ada tesnya lagi. Dan terakhir adalah teman-teman disuruh insert display name ya. Nah, display name ini buat yang tadi yang di OG Trade itu ya. Kalau teman-teman reward dan lain-lain tuh ada kelihatan. Nah, di sini display name ya. Jadi jangan nama asli sih ya. Nah, kira-kira itu untuk pertama untuk setup account ya. Nah, lalu account teman-teman udah ada nih ya, udah jadi gitu ya. Nah, next up apa? Next up adalah kita harus top up karena kan kita mau trading gitu ya. Karena ini adalah perpetual decentralized exchange gitu. Jadi ada beberapa step yang harus dilakukan. Jadi kalau teman-teman cek ya, kita mungkin bahas mengenai top up-nya dulu ya. Top up dia ada 2 network ya yang sekarang support, yaitu adalah Ethereum dan Starknet. Kalau teman-teman Ethereum, mudahnya ya ini tinggal teman-teman menggunakan MetaMask atau Coinbase Wallet atau yang lain gitu ya. Tapi memang downside-nya apa? Downside-nya gas fee-nya cukup tinggi, mungkin bisa $5 atau $7 ya. Dan untuk transfer ke jaringan Ethereum pun juga udah cukup tinggi lah. Jadi mungkin udah bisa sekitar $8 atau $10 habis untuk transfer doang ya. Atau teman-teman bisa menggunakan Starknet ya. Starknet wallet yang saya gunakan itu adalah ArgentX ya. Nanti saya leave the link juga. Ini tinggal download aja ya. Saya download di Chrome, lalu keluar ArgentX ini gitu ya. Lalu ya kayak teman-teman setup wallet biasa aja sih. Jadi cukup mudah lah istilahnya ya. Ini lebih cheap cost lah, lebih murah. Tapi memang ya harus spend time untuk download satu wallet lagi gitu ya. Karena kalau Ethereum sebenarnya nggak usah terlalu banyak tutorial istilahnya. Karena teman-teman tinggal connect MetaMask lalu transfer, kena gas fee besar aja. Nah, sebelum kita bahas lagi, harus diingat juga karena di sini mungkin kalau teman tanya rekomennya berapa, rekomennya mungkin mulai $50 sampai $200 lah ya untuk gas fee juga dan untuk biaya trading juga. Karena kalau teman-teman cuma transfer mungkin $10 kurang begitu besar volumenya istilahnya gitu. Jadi at least $50 untuk ditransfer ya sampai 200. Nah, ini account ArgentX contoh ya. Yang teman-teman lihat di sini, yang pertama, let's say di sini $0 ya, teman-teman. Ini kan saya udah ada 3,9 gitu ya. Jadi anggap di sini $0. Yang teman-teman lakukan adalah klik yang ini, plus fund gitu ya, plus fund. Lalu saya pilihnya di sini from an exchange, Coinbase atau Binance ya. Klik di sini. Nanti dia akan keluar ke layer swap. Nah, walaupun sebenarnya ini bukan dari centralized exchange, tapi teman-teman buka layer swap di sini. Lalu ini tinggal pilih aja ya. Kalau saya kemarin sempat menggunakan Arbitrum One gitu ya, lalu pilih antara Ethereum atau USDC. Jadi pilih antara dua ini aja gitu ya.
dan connect MetaMask teman-teman. Jangan lupa connect dulu MetaMask teman-teman gitu ya. Ini contoh di test wallet saya, ada USDC masih ada sisa sekitar 0,7, ditransfer ke Starknet ya, karena ZKX itu di bagian Starknet network ya, Ethereum layer 2. Ini juga USDC, lalu maksimum aja ya. Ini harus connect dulu. Lalu tinggal ditulis swap aja. Habis swap langsung masuk ke wallet teman-teman yang di ArgentX ya, di ArgentX di sini gitu ya. Saya rekomend sebenarnya untuk transfer USDC aja sih, jadi lebih mudah juga untuk keep track tradingnya ya. Jadi anggap teman-teman udah ada USDC, ini transfer mungkin sekitar, bukan transfer ya, tapi ini bridging ya. Bridging saya kemarin dari Arbitrum One ke Starknet ya, biaya gas fee sekitar $2 ya, $2, $3. Mungkin bisa lebih murah juga tergantung secara gue-nya, tapi ya ini untuk biaya bridgingnya. Nah, balik ke area ini, setelah teman-teman udah ada dana di sini, udah ada USDC gitu ya, udah Ethereum ya, yang penting USDC-nya dulu. Yang teman-teman lakukan adalah top up ya. Jadi buka di sini ya, lalu top up, lalu ini connectin wallet teman-teman ya. Ini saya connect start ArgentX ya, continue. Lalu dia nanti minta mau top up Ethereum atau top up USDC ya. Minimumnya sebenarnya kalau menurut dia, mereka rekomend kalau Ethereum itu 0,005 ETH ya. Kalau misalnya untuk USDC mereka rekomend 10, at least 10 USDC ya untuk ditransfer. Lalu tinggal tulis aja di sini misalnya 15 atau 30 gitu ya. Lalu tinggal continue. Ini saya nggak ada fund lagi soalnya. Nah, setelah teman-teman udah setup semua gitu ya, udah top up dong, jadi udah masuk nih dananya ya, udah masuk dananya. Mereka tuh juga ngebagi ke 3 trading account, OG Trade, Pro Trade, sama Pro Trade 2 ya. Karena kita baru mulai gitu ya, masuknya di Pro Trade dulu aja. Nanti kalau udah oke nih tinggal ditransfer ke OG Trade kalau mau coba ya. Transfernya gimana? Ini tinggal transfer, klik transfer gitu ya. Ini teman-teman buka USDC. Oh, ini saya cuma ada tinggal Ethereum gitu ya. Tinggal Ethereum ya, berapa misalnya 0,002 gitu kan, 0,002. Transfer kemana? Ke OG Trade ataupun ke Pro Trade ya. Tapi saya rekomend ke Pro Trade. Lalu tinggal klik continue, yaitu sekitar 2-3 menit. Jadi dia nggak instan sih teman-teman. Jadi ya mungkin tunggu 2-3 menit setiap transaksi, lalu di refresh aja gitu ya, kalau misalnya memang dia agak sedikit lagging. Nah, setelah itu basically seperti ini, saya udah ready nih. Pro Trade udah ada sekitar $36 gitu ya. Yang harus dilakukan adalah langsung buka aja Pro Trade-nya. Ini seperti trading biasa sih gitu ya. Misalnya kita mau buka nih Wave. Oh, ini saya jelaskan dulu satu tips lagi. Kalau untuk trading gitu ya, untuk trading ini dia ada 6 kan. Nah, kalau teman-teman yang modalnya besar, mungkin di atas 100, bisa trading Bitcoin, Ethereum ataupun Solana. Tapi kalau yang di bawah 100, rekomend Dogecoin, Wave atau Starknet gitu ya, karena mereka minimal value-nya lebih kecil. Nah, contoh Wave, kita trading Wave ya. Kita misalnya mau long ya, ini tinggal sama aja, kita tinggal set limit gitu ya, hasil 2,5 gitu ya. Untuk bukan 2,5 Wave, tapi kita ke USDC. Let's say kita taruh 20 USDC lah. Limit price-nya itu 2,5 gitu kan, 2,5, leverage-nya 2 gitu kan. Lalu tinggal open trade, open long gitu ya, open long. Lalu ini langsung ke open ya, tanpa menggunakan gas fee lagi, langsung ke open. Ini langsung bisa cek posisi kita di orders di sini, ataupun bisa cek di sini di order ini. Ya, ini ada 5 menu lagi gitu ya. Kalau teman-teman mau cancel ya tinggal cancel aja. Cancel, ini langsung ke cancel. Gitu. Jangan lupa hit TPSL-nya juga kalau teman-teman ada analisa ya. Ini untuk teman-teman yang sebenarnya udah lebih advance lah, bukan yang beginner gitu ya. Jadi kira-kira inilah kalau misalnya untuk trading di Pro Trade. Nah, kalau mau withdraw gimana? Cukup simple juga. Withdraw yang teman-teman lakukan adalah klik transfer. Ini kan ke my account untuk trading. Nah, kalau mau withdraw gitu ya, ini tinggal klik my payees gitu ya. Lalu tinggal transfer keluar aja, lalu continue. Gitu. Jadi kira-kira itulah caranya kalau teman-teman memang mau menggarap ZKX airdrop gitu ya. Itu dulu tutorialnya dan sedikit review juga mengenai ZKX protokol. Jadi kalau teman-teman suka,
atau mau lihat more info, sebenarnya follow aja ke mereka punya account Twitter ataupun misalnya grup Telegram yang Indo kalau nggak salah juga ada ya. Itu aja teman-teman, and see you in the next video. Bye bye.